Dengan tergopoh-gopoh, Ahmad menggendong anaknya yang berusia 7 tahun sambil berlari kecil. Sudah seminggu Nisa sakit, namun karena tidak mempunyai biaya, lantas Ahmad dan Siti hanya merawat anak itu di rumah dengan peralatan sederhana. Namun hari ini Nisa mengalami kejang-kejang, diiringi dengan suhu badan yang sangat tinggi. Segala upaya sudah Ahmad lakukan, tapi tidak ada perubahan karena terlalu takut terjadi apa-apa. Dengan anak semata wayangnya ini, mereka pun memutuskan untuk membawa Nisa ke rumah sakit tanpa memikirkan biaya yang akan ditanggung. Setelah perawatan dilakukan, tak lama Ahmad mendapat selembar kertas yang tercantum beberapa rupiah yang harus ia bayar. Ia kaget karena harga rumah sakit itu melebihi uang bulanan yang bisa ia dapatkan. Bahkan dengan harga segitu, Ahmad bisa saja melunasi kontrakannya untuk 12 bulan lamanya. Tak ingin Siti khawatir, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mulai mencerna apa yang terjadi. Harus bayar pakai apa aku? Uang sebanyak ini, ucap lirinya dengan dahi yang mengerenyit. Berulang kali kertas tersebut dibolak-balikan, berharap ada perubahan. Namun tetap saja tertulis tenggat waktu yang tersisa 5 hari. Karena pikirannya terlalu penuh, Ahmad pun memilih ke rumah Danu, teman kerjanya di pangkalan ojek. Walaupun ia tahu kondisi Danu tidak berbeda dengan dirinya, namun tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu Danu punya kenalan orang yang bisa meminjamkan uang. Di rumah sepetak belakang pabrik itu, Danu setia mendengar keluhan yang dirasakan Ahmad. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ia menyarankan sesuatu yang membuat Ahmad terperanjat. Teman, aku ada yang beritahu tentang pesugihan Sendang Jimbung. Kalau kamu kepepet, mungkin bisa dicoba, Mat. Ujarnya tidak begitu yakin. Ah, yang benar aja kamu, Dan. Di saat kayak gini masa percaya hal klinik kayak gitu, kata Ahmad menimpali. Ya kan, aku bilang kalau kamu kepepet banget. Soalnya orang yang aku kenal bisnisnya tambah lancar sekarang, walaupun aku sendiri belum coba. Ternyata pendirian Ahmad tak teguh seperti yang dibayangkan. Besoknya ia meminta Danu untuk mengantarkan ke tempat juru kunci untuk melakukan pesugihan tersebut. Lokasinya ada di daerah Klaten. Selang beberapa jam, sampailah mereka di pendopo untuk bertemu dengan Ki Darto. Sebelum langit berubah menjadi hitam, Danu meminta izin untuk pulang duluan karena ada keperluan mendadak. Ahmad pun tidak terlalu mempermasalahkan karena ia tahu Danu punya keluarga yang harus diurus. Kini hanya ada Ki Darto dan Ahmad di pendopo tersebut. Ki Darto menjelaskan jika ritual ini dilakukan tepat di pemandian belakang pendopo. Ia mengingatkan Ahmad untuk tetap berada di kolam bagaimanapun keadaan nantinya. Sekarang ia berada di tengah kolam tersebut dengan hanya bantuan penerangan bulan. Mengucapkan mantra yang sudah diberikan Ki Darto dan mulai menabur bunga setaman di sekeliling tubuhnya. Dingin satu-satunya kondisi yang ia rasakan. Tidak ada sama sekali perasaan takut. Dalam pikirannya hanya tentang Nisa, sang anak, agar cepat sembuh. Tak lama ia mendengar ratusan suara yang berbisik di telinga kanan dan kirinya. Berusaha untuk tetap fokus, sebelum tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya ke dalam kolam tersebut. Setelah kejadian itu, Ahmad tidak ingat apa yang terjadi. Namun besoknya ia sudah berada di rumah dengan lembaran uang yang tersebar di atas kasur yang ia tempati. Dalam hati ia hanya bergumam jika pesugihan tersebut berjalan dengan lancar. Kini keadaan anaknya semakin membaik. Ia bisa melunasi tagihan rumah sakit dengan uang tersebut. Bahkan hidupnya bisa dibilang berubah 180 derajat. Namun kejadian satu persatu mulai membuat keluarga ini tidak tenang. Pertama,
Saat istrinya membersihkan rumah, ia melihat ada telapak kaki di lantai. Pertanyaannya, telapak kaki tersebut berwarna merah, seperti darah, dan ukurannya sepanjang 2 ubin putih di rumah, alias sangat besar. Siti pun berusaha untuk mengabadikan kejadian tersebut lewat kamera handphonenya. Namun saat ingin ditujukan kepada Ahmad, tiba-tiba saja gambar itu menghilang. Seringkali Siti melihat wanita dengan jubah warna merah di dapurnya, tetapi setelah dipastikan juga menghilang. Nisa, anaknya, juga tidak luput dari teror tersebut. Ia pernah diganggu dengan suara teriakan perempuan saat malam hari di kamar. Kejadian tersebut membuat Nisa tidak bisa tidur beberapa hari, hingga seringkali ditemani sang ibunda. Malam itu Ahmad melihat putrinya hanya menatap langit-langit tanpa bergerak sedikit pun. Karena khawatir, Ahmad pun mencoba untuk bertanya, "Dek, kamu kok belum tidur? Ngapa bengong?" "Ayah, di bawah tempat tidurku ada seseorang enggak?" jawab Nisa dengan nada datar dan tetap memperhatikan langit-langit kamar. Ahmad pun bergegas melihat ke bawah tempat tidur anaknya itu untuk memastikan. Namun Ahmad hanya terdiam karena ia melihat Nisa yang lain dengan wajah yang dipenuhi air mata dan raut ketakutan setengah mati. "Iya, ada seseorang di atas tempat tidurku," ujarnya dengan suara yang bergetar dan berbisik. Besoknya warga dibuat panik perihal kematian seluruh keluarga Ahmad secara tidak wajar. Pasalnya dalam laporan polisi, anak dan istrinya meninggal karena luka tusukan, sedangkan Ahmad tewas karena bunuh diri.